Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Dan seperti biasa kita juga akan masih membahas tentang misteri legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang ya. Seri ini sangat panjang teman-teman karena kami harus menjelaskan banyak kisah dulu sebelum akhirnya kami nanti akan kembali lagi ke Tumihang. Kita akan memasuki seri ke-31 teman-teman dengan judul Kepergian Aditya Warman dari Majapahit ke Minangkabau sangat mempengaruhi kekuatan politik kawasan Kerajaan Majapahit kepada negeri Haru. Dan membahas ini ya teman-teman, seperti biasa kami tidak ingin ini dibilang sebuah dongeng, karena banyak dongeng di tempat lain sangat dipercaya. Dan kami juga tidak ingin ini dibilang cocokologi. Kenapa selama ini kita para raton dipercaya berabad-abad, tapi tidak diketahui siapa penulisnya, sehingga Belanda pun bingung. Namun ditulis itu 350 tahun sesudah tewasnya Kertanegara, tapi dia menceritakan keagungan Kertanegara. Nah, itu kan sebenarnya kitabnya kan harus dipertanyakan, tapi sangat dipercaya orang. Namun kenapa kami tidak bisa menceritakan observasi kami yang selama 9 tahun tentang tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke? Biar imbang ya teman-teman. Jadi teman-teman juga siapa yang ingin menyampaikan tuh ke kami supaya imbang teman-teman. Oke? Kalau Anda mau cocokologi, kami lempar para raton, ya kan? Jadi supaya kita berimbang, itu kami minta supaya kita berdiri seimbang ya. Oke, teman-teman. Kita akan menceritakannya bahwa semua pihak mengetahui bahwa Aditya Warman di suatu waktu pergi ke Minangkabau, kembali ke kampungnya, ke Kerajaan Melayapura di Damasraya. Oke, itu kejadiannya sekitar tahun 1340, sekitar segitulah, jauh sebelum Gajah Mada melakukan ekspedisi militernya dengan Sumpah Palapanya ke Sumatera. Nah, kita ketahui bahwa Aditya Warman ini kan orang penting teman-teman, ya kan, seorang panglima juga. Dia juga mempunyai peran penting untuk melenyapkan, menghentikan perang Sadeng. Oke, kita semua tahu lah itu ya. Jadi kesaktiannya juga nggak diragukan. Diduga kesaktiannya dengan Mahapati Gajah Mada itu berimbang, apalagi dia semenjak jadi raja di Minangkabau. Oke. Nah, yang ingin kita jelaskan di sini adalah teman-teman, kepergian Aditya Warman ke Minangkabau memiliki dampak terbatas terhadap situasi militer Majapahit secara keseluruhan, tetapi tetap signifikan dalam konteks regional dan strategi ekspansi Majapahit di Sumatera. Tidak langsung tapi mempengaruhi teman-teman. Di kemudian hari itu malah jadi kesulitan sendiri loh di Sumatera, khususnya ke Haru ya teman-teman. Aditya Warman adalah bangsawan berdarah campuran Jawa dan Melayu yang dikirim Majapahit kemungkinan besar oleh Gajah Mada ke wilayah Sumatera Barat sekitar pertengahan abad ke-14. Ya, semua pihak tahu itu ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh Majapahit di wilayah itu dan mengonsolidasi kekuasaan atas daerah bekas Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Ya, itu ke Damasraya ya teman-teman. Adapun pengaruh terhadap militer Majapahit, itu ada beberapa ya teman-teman. Yang A, pengurangan kekuatan militer secara langsung. Tidak signifikan memang teman-teman. Tetapi Aditya Warman bukan komandan militer utama Majapahit. Ya, lebih dikenal sebagai tokoh politik dan administrasi. Ya. Majapahit tetap memiliki tokoh militer kuat seperti Gajah Mada dan pasukan yang cukup besar untuk menghadapi ekspedisi penting lainnya, seperti ke Palembang, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Itu yang disebut-sebut di dalam Sumpah Palapa ya teman-teman. Ya kan, Sumpah Palapa itu coba teman-teman lihat. Nah, teman-teman akan mengerti intinya maksud Palembang, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Yang B, ekspansi Majapahit di Sumatera terhambat. Nah, ini yang jadi harus dimengerti banyak orang ya teman-teman. Kenapa dia bisa tewas nanti di Haru ataupun Tumihang? Ya ini, ekspansi Majapahit di Sumatera terhambat. Kenapa?
Karena setelah Aditya Warman mendirikan kerajaan sendiri di Minangkabau, kerajaan Melayu Pura, ia secara bertahap menjauh dari kendali langsung Majapahit. Hal ini mengurangi kontrol militer Majapahit di Sumatera bagian barat dan menyebabkan pengaruhnya lebih kuat di bagian timur Sumatera, seperti Jambi dan Palembang, dibandingkan barat Minangkabau dan sekitarnya. Oke. Yang C, kehilangan loyalitas seorang tokoh penting. Aditya Warman awalnya adalah tokoh kepercayaan Majapahit. Saat ia membangun kekuasaan sendiri, ini bisa dianggap sebagai potensi kerugian strategis karena Majapahit kehilangan seorang sekutu kuat di wilayah barat yang strategis. Oke, teman-teman harus mengerti ini ya. Jadi, pengaruh Aditya Warman atas kekalahannya di Tumihang itu sangat besar, teman-teman. Oke, kita lanjut yang D ya. Tadi A, B, C, D. Tidak ada bukti konflik langsung dengan Majapahit. Tidak ada catatan bahwa Majapahit menganggap Aditya Warman sebagai pengkhianat atau melancarkan ekspedisi militernya terhadapnya, yang menunjukkan bahwa dampaknya terhadap militer pusat tidak dianggap mengancam stabilitas. Namun sesudah Aditya Warman meninggal, Hayam Wuruk mengirim ekspedisi militer. Oke, itu banyak kisah di Minangkabau, cerita tentang dikirimnya pasukan Majapahit ke Minangkabau tapi gagal. Nah, artinya kepergian Aditya Warman tidak melemahkan kekuatan militer Majapahit secara menyeluruh, tetapi mempengaruhi efektivitas kontrol militer Majapahit di Sumatera bagian barat. Ini lebih merupakan dampak politik strategis daripada militer langsung. Ingat ya teman, kontrol militer Majapahit di Sumatera bagian barat yaitu berarti Haru. Nah, sekarang kita gambarkan hubungan Aditya Warman dengan negeri Haru. Oke ya teman-teman. Aditya Warman setelah dikirim ke Sumatera oleh Majapahit, ia mendirikan kerajaan Malayapura di Minangkabau dan semakin bersifat otonom dari Majapahit. Seperti yang ditulis dalam buku Muhammad Yamin tentang Gajah Mada yang tahun 1950, dikatakan di situ beberapa waktu sesudah tahun 1343 maka Aditya Warman meninggalkan Majapahit dan pulang kembali ke Minangkabau dengan memindahkan pusat kerajaan dari Damasraya Sijunjung ke kaki Gunung Merapi di tepi Batang Bengkawas. Aditya Warman naik nobat menjadi Datuk Seri Maharaja Diraja yang bersahabat dengan Majapahit dan mengembangkan sayapnya ke seluruh Andalas dan semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka. Persahabatan yang mula-mula bersifat hangat dengan ahli politik Gajah Mada pada tahun 1343 sudah menjadi dingin. Dan sesudah tahun 1345 sudah bersalin menjadi segan menyegani karena menjalankan politik neraca kekuasaan balance of power dalam ruangan daerah Nusantara, yaitu Melayu Minangkabau di sebelah barat sedangkan Majapahit tetap berkuasa di Indonesia bagian tengah dan timur. Bagaimana kemajuan kerajaan Melayu Minangkabau sesudah Gajah Mada meninggal 1364 tak dapat dibentangkan lebih lanjut dalam buku penerangan ini karena keadaan itu mengenai tindak tanduk orang besar Aditya Warman yang segan hidup dengan Gajah Mada seperti dua ekor ular dalam lubang yang satu. Kisah Aditya Warman ini sebenarnya kami sudah angkat, pernah kami singgung di part 26, episode 26, tapi di situ kita membahas tentang kekuatan Bhairawa Tantra Heruka Kalacakranya Aditya Warman yang itu di sisi gaib ya, kekuatan gaibnya, kekuatan kesaktian Aditya Warman. Nah, kita sekarang akan masuk membicarakan Aditya Warman dari segi kekuatan pengaruhnya. Nanti di episode berikut kita akan di segi militernya. Jadi dari segi politik kawasan Sumatera, kepergian Aditya Warman dari Majapahit itu kan mempengaruhi. Kan sudah dijelaskan ya. Ini kita mempengaruhi politik ya teman-teman. Politik namanya politik kawasan. Politik kawasan Sumatera. Jadi Sumatera dulu itu kan terbagi dua teman-teman. Aditya Warman kata Melayu Pura itu lebih cenderung ke dari Minangkabau turun
sampai ke kawasan Palembang, Jambi, Palembang itu daerah kekuasaannya Aditya Warman. Kalau dia ke atas masuk ke Padang Lawas, Tapanuli, Aceh itu belum, karena masih ada negeri-negeri kuat di situ ya teman-teman. Karena kan kalau Palembang sudah ditaklukkan dalam Ring Haru, Jambi itu sudah juga ditaklukkan. Jadi ditempatkan Majapahit Aditya Warman di situ kan untuk menjaga kawasan itu. Nah, oke ya teman-teman, yang di episode ini kita pengaruh strategisnya, strategis apalah ya, politik kawasan namanya. Kami bilangnya politik kawasan. Tapi itu mempengaruhi banyak teman-teman di kemudian hari dengan kalahnya Gajah Mada di Tumihang dan tewas dari sana itu bunya besar teman-teman. Jadi cerita tewasnya mati Gajah Mada itu bukan hanya dipenggal kalah, enggak, semua itu punya proses teman-teman. Makanya kami menceritakan kisah ini panjang supaya semua pihak bisa mempelajarinya. Dari awal kita ajak teman-teman untuk mengerti kenapa dia tewas, ada apa sebab. Karena ini semua kan menceritakan. Kami juga udah cerita di edisi berikut bahwa perang Bubat itu mempengaruhi hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk sang raja. Terus kepergian Aditya Warman itu kan mempengaruhi politik kawasan. Itu yang kami ulang-ulang ini ya teman-teman. Jadi supaya mengerti semua pihak kenapa dia tewas di Tumihang. Ada sebab. Oke? Ini di politik kawasan ya. Kita akan sambung nanti di episode berikut di militernya. Nah, supaya teman-teman mengerti bahwa semua itu ada pengaruh, ada sebab musabab. Jadi tewasnya Mahapati Tumihang itu bukan datang langsung tewas, tidak. Dia kan punya proses semua teman-teman. Semua punya proses. Kami ingin menceritakan prosesnya dia itu bagaimana meninggal. Makanya kami ajak dulu dari kisah kesaktian, terus kisah di bagaimana di Singosari. Kami ajak juga teman-teman bagaimana di Majapahit. Apa yang terjadi di Majapahit? Kenapa dia pergi ke sana? Ada sebab kan? Itu ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini episode ini. Kita akan masuk nanti di episode berikut masih tentang Aditya Warman dari segi militer. Ini politik kawasan. Nah, dari segi politik kawasan itu mempengaruhi sekali secara tidak langsung tapi signifikan. Itu politik kawasan. Oke? Kita lanjut nanti di episode berikut ya, teman-teman. Sampai di sini aja di episode ini supaya ceritanya lebih terstruktur. Tidak semua dalam satu kisah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman supaya channel ini terus berkembang, dan ikutilah pelan-pelan teman-teman. Ikuti dari seri pertama, tapi kami ingatkan juga seri pertama sampai seri 27 sabar-sabar ya mendengarnya, karena kami selalu mencerita dengan gaya Sumatera. Jadi kalau teman-teman dari Pulau Jawa mendengar tekanan nada yang kadang-kadang menyakitkan ya, bagi Anda mungkin sakit, tapi di Sumatera biasa bahasa seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi dimaklumi, jangan gampang sakit hati kalau mendengar cerita di Misteri Sumatera. Jangan cepat tersinggung karena kita punya perbedaan gaya bahasa yang kadang-kadang di satu pihak itu tidak enak padahal nggak ada maksud apa-apa gitu. Kadang-kadang ya begitulah kita, negeri kita Indonesia teman-teman. Bak kata pepatah, lain lubuk lain ikannya ya kan, lain ladang lain belalang. Kita ketemu di episode berikutnya.